Siapa sih di antara pemirsa yang belum kenal tempe? Makanan murah tapi tak murahan ini bisa diolah menjadi tempe goreng biasa, mendoan, tempe gembus, keripik, stik tempe, sampai brownies tempe. Akhir-akhir ini, khususnya Anda pegiat media sosial, pasti sudah tahu dong polemik di masyarakat pasca munculnya pernyataan yang menyebut ada tempe setipis ATM dan tempe saset. Sebenarnya bagaimana sih kisah perjalanan olahan kacang kedelai ini dari dulu sampai hari ini? Pemirsa, inilah segmen Now and Then Tempe versi on the spot. Melusuri sejarah tempe, tak bisa lepas dari bahan bakunya kedelai. Konon, dulu ada seseorang yang menyimpan kedelai menggunakan daun waru untuk membungkusnya. Dan karena daun waru tersebut banyak ditempeli kapang, salah satu organisme dalam ragi, maka ketika kedelai tersebut dibuka, menjadi bulukan akibat proses fermentasi. Uniknya, ketika dicoba untuk dikonsumsi, ternyata rasanya enak. Sehingga proses pembentukannya dilakukan lagi dan lagi. Benar nggak ya kalau tempe itu asli Indonesia? Bukti tempe berasal dari tanah air tercatat dalam beberapa serat legenda khususnya di Jawa. Menurut pakar tempe dari Universitas Gadjah Mada, Mari Astuti, kata kedelai yang ditulis kadele dalam bahasa Jawa ditemukan dalam serat Sri Tanjung sekitar abad ke-12 atau 13. Selain serat dalam legenda kota Banyuwangi tersebut, bukti tempe otentiknya Indonesia juga dijumpai dalam serat Centini. Tulisan juru tulis Keraton Surakarta, RNG Ronggo Sutrasno pada 1814. Sumber lain mengatakan bahwa pembuatan tempe diawali semasa era tanam paksa di Jawa. Pada saat itu, masyarakat Jawa terpaksa menggunakan hasil pekarangan seperti singkong, ubi, dan kedelai sebagai sumber pangan. Jika tempe berasal dari Indonesia, lalu di manakah tempe pertama kali dibuat? Menurut bukti sejarah, tempe pertama kalinya dibuat di daerah Bayat, Klaten, Jawa Tengah. Tempe kemudian biasa dikonsumsi sekitar tahun 1700. Setelah itu, tempe mulai menyebar ke sejumlah daerah di Indonesia dan jenis olahannya kian beragam. Tahukah Anda, tempe pernah menyelamatkan para tawanan perang masyarakat Indonesia di zaman pendudukan Jepang loh? Saat itu, mereka yang diberi makan tempe terhindar dari disentri dan busung lapar. Sejumlah penelitian yang diterbitkan pada 1940-an sampai dengan 1960-an menyimpulkan bahwa banyak tahanan Perang Dunia Kedua berhasil selamat karena tempe. Menurut sejarawan dan cendekiawan Indonesia Ong Hok Ham, tempe yang kaya protein juga telah menyelamatkan kesehatan penduduk Indonesia yang padat dan berpenghasilan relatif rendah. Jika dulu tempe dibuat dan dibungkus daun pisang, pada akhir 1960-an dan awal 1970-an, terjadi sejumlah perubahan dalam proses pembuatan tempe di Indonesia dengan dimulainya era penggunaan plastik. Namun menurut penelitian, tempe terbungkus rapat plastik ini akan lebih cepat membusuk karena molekul kecil pada kemasan plastik akan melakukan migrasi ke dalam bahan makanan yang dikemas. Sementara itu, daun pisang merupakan bahan organik dengan sifat kontaminan alami pada daunnya. Kandungan polifenol pada daun pisang bisa membuat harum tempe, sehingga tak berbau tengik. Jadi bisa disimpulkan jika penggunaan daun pisang untuk tempe lebih banyak manfaatnya dan juga membuat tempe lebih enak.
Zaman dahulu, fermentasi kedelai dalam pengolahan tempe menggunakan laru, sejenis ragi berisi spora jamur atau kapang Rhizopus oligosporus. Baru mulai 1970 akhir, ragi berbasis tepung mulai banyak digunakan oleh Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia Kopti. Kedelai impor juga mulai digunakan untuk menggantikan kedelai lokal, sehingga produksi tempe meningkat pesat dan anggota Kopti semakin banyak. Jika di tahun 1980-an, produksi tempe belum terstandarisasi, maka pada 9 Oktober 2009 diberlakukan standar teknis untuk tempe yang tertuang dalam Standar Nasional Indonesia. Dalam standar tersebut, tempe kedelai didefinisikan sebagai produk yang diperoleh dari fermentasi biji kedelai dengan menggunakan kapang Rhizopus sp. Berbentuk padatan kompak, berwarna putih sedikit keabu-abuan, dan berbau khas tempe. Sampai saat ini, setidaknya ada 100.000 pembuat tempe di Indonesia. Mayoritas para pembuat tempe tersebut adalah pelaku usaha modal kecil dan menengah, dengan kapasitas produksi 10 kg sampai 2 ton per hari. Indonesia sendiri menjelma menjadi produsen tempe terbesar di dunia dan pasar kedelai terbesar di Asia. 50% dari konsumsi kedelai Indonesia dilakukan dalam bentuk tempe, 40% tahu, dan 10% dalam bentuk produk lain seperti tauco, kecap, dan sebagainya. Dengan segala manfaatnya, tempe yang sebelumnya dianggap makanan murah bertransformasi menjadi suatu kebanggaan bagi bangsa. Bahkan saat ini tempe diperjuangkan untuk mendapat status warisan budaya Indonesia dari UNESCO. Usulan ke UNESCO ini digulirkan lagi karena penelitian-penelitian terkait teknologi produksi tempe gencar sekali dilakukan oleh sejumlah food scientist di berbagai negara. Oleh karena itu, Forum Tempe Indonesia menyatakan harapannya agar tempe bisa masuk daftar warisan budaya UNESCO pada 2021 mendatang. Jika dulu tempe identik dengan makanan rakyat khas Indonesia, beberapa tahun terakhir, tempe sudah bisa menembus pasar dunia. Popularitas tempe tak lepas dari peran mikrobiolog Amerika dari Cornell University dan United States Department of Agriculture atau USDA yang meliti tempe pada awal 1960-an. Penelitian itu sempat melibatkan orang Indonesia Ko Swan Jin dalam risetnya. Dan ketika beliau membawa hasil penelitiannya ke tanah air, menarik perhatian halayak. Lalu ada juga William Charleff dan Akiko Aoyagi yang menulis The Book of Tempe pada September 1965. Hasilnya, sejumlah surat kabar dalam negeri mencantumkan headline seperti tempe melangkah ke tahta lebih tinggi. Masyarakat Indonesia sendiri terus aktif mempromosikan makanan berjuluk sebagai magic food ini di dalam dan luar negeri. Di antaranya ada Rumah Tempe Indonesia atau RTI yang dibentuk di Bogor sejak 2012 oleh FTI dan Koperasi Pengrajin Tempe Indonesia. RTI juga telah mengadakan pelatihan kepada pelaku-pelaku industri tempe untuk menyampaikan informasi tentang sejarah, nutrisi, ekonomi bisnis, serta tahap produksi higienis tempe. Promosi tempe juga dilakukan oleh Indonesian Tempe Movement atau ITM ke kampus-kampus di berbagai negara. Pada 2016, wacana tentang tempe diangkat di Manchester University dan Oxford University Inggris, serta Wageningen University Belanda. Setahun berikutnya, ITM melakukan presentasi dan workshop di University of Massachusetts dan Harvard Business School di Amerika Serikat. Jika dunia mengakui tempe dari Indonesia kaya manfaat untuk kesehatan tubuh, maka kita sebagai orang Indonesia harus bangga dan menjadikan tempe sebagai salah satu menu hidangan favorit saat makan. Itulah perjalanan Now and Then Tempe. Ayo terus update pengetahuan Anda dengan informasi-informasi unik dan viral lainnya
dengan tayangan-tayangan versi on the spot. Siapa bilang untuk mendapatkan hasil foto ciamik seperti ini butuh usaha besar dan terbilang sangat ribet? Nyatanya caranya sangat mudah loh pemirsa. Tidak percaya? Setelah jeda kami akan membawakan rahasianya untuk Anda. Tetap di On The Spot ya.